Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman balad yang Allah muliakan, di kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan hasil diskusi kita di malam hari ini berbuah keberkahan, berbuah pahala di sisi Allah Azza. Ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman balad yang Allah muliakan, di slide yang saya kirim itu ada pembahasan tentang peradaban manusia. Ada kesimpulan yang saya tulis bahwa seiring berjalannya umat manusia di muka bumi ini, jadi seiring adanya manusia di muka bumi ini, maka peradaban telah dimulai. Sejak manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam ada di muka bumi, peradaban manusia sudah dimulai. Peradabannya pun sudah. Dan salah satu poin yang diangkat oleh para ulama kaitannya dengan kepercayaan. Jadi seluruh umat manusia sumbernya kan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam sendiri telah membangun peradabannya dengan sangat sempurna di zamannya, minimal sempurna di zaman. Dan kesimpulannya, ikhwani fillah rahimakumullah, bahwa peradaban yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam adalah peradaban tauhid atau peradaban yang menegaskan kalimat la ilaha illallah. Sehingga sejak manusia ada di muka bumi ini, ya tauhid sudah ada di muka bumi ini. Atau kalau bicara usianya ajaran tauhid, ya setua umat manusia di muka bumi ini. Jadi seiring manusia ada, ya sejak saat itulah tauhid mulai berjalan, mulai ada. Teman-teman yang Allah muliakan, lebih definitif kemudian ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ajaran tauhid sekaligus peradaban tauhid di zaman Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Azza wa Jalla mengajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam, termasuk ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang la ilaha illallah. Jadi setua usia manusia di muka bumi ini, setelah itu pula lah ajaran tauhid. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi Adam tentang wa'allama Adamal asma'a, beberapa nama, maka salah satu poin yang diajarkan oleh Allah adalah ajaran tauhid, yakni la ilaha illallah. Itu menurut sebagian ulama salaf. Setelah Nabi Adam punya ajaran tauhid gitu lah ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam melanjutkan dan mewariskan ajaran ini kepada keturunannya lah. Jadi dari Nabi Adam diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Sampailah ke Nabi Nuh alaihissalam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Adam sudah mengajarkan ajaran tauhid kepada generasi selanjutnya, ya sampailah ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari mulai zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh, itu ajaran tauhid tetap konsis dan tetap eksis. Kalau Anda tegaskan, ajaran tauhid sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam itu tetap eksis. Jadi tidak ada penyimpangan antara Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh. Atau sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu steril dari penyimpangan. Semuanya tetap mengajarkan ajaran tauhid. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, kemusyrikan itu muncul pertama kali di saat generasi Nabi Nuh alaihissalam. Muncul kemusyrikan pertama kali. Jadi kalau mau dikaji mungkin atau dibuatkan materi, judulnya sejarah kemusyrikan. Nanti masuk ke poin itu. Jadi awal mula kemusyrikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini bisa teman-teman buka literaturnya. Kalau bawa pulpen dan bukunya bisa dicatat lah. Atau kalau diingat, ya langsung diingat silahkan. Di surat Nuh ayat ke-23. Di situ ada 5 berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada Wad, Suwa, Yabus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi sekitar 5 berhala. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi ajaran tauhid dari mulai Nabi Adam ke Nabi Nuh itu tetap terjaga, konsisten, tidak ada penyimpangan di dalamnya, sampailah muncullah di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yakni penyembahan terhadap berhala. Jadi ini peradaban manusia, kalau dibikin siklus, awalnya adalah tauhid. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh itu tauhid. Baru muncul penyimpangan atau distorsi. Yang saya sebutkan di dalam slide itu, distorsi itu penyimpangan. Dan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi siklusnya tauhid, muncullah penyimpangan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sampai akhirnya Allah tugaskan Nabi Nuh sebagai Rasul. Bahkan dalam hadis cukup panjang tentang hadis Syafa'atul Uzma, Nabi Nuh itu disebut sebagai Rasul pertama. Jadi Nabi Nuh alaihissalam dalam hadis sahih ya,
tentang syafaatul uzma itu diposisikan sebagai rasul pertama. Kata Nabi Adam, datangilah Nuh karena dialah rasul pertama. Nah, teman-temannya Allah muliakan, ketika Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Nuh steril dari penyimpangan akidah, baru muncul penyimpangan akidah itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam dengan 5 berhalanya, yakni Wad, Suwa, Yabus, Ya'uq, dan Nasr, sebagaimana di surat Nuh ayat ke-23. Maka siklus itu terus berlanjut, tauhid, kemudian muncul distorsi. Nah, ini rumus teman-teman yang Allah muliakan. Ini kewajiban Allah lah, ini bahasanya bisa didiskusikan sebenarnya. Kewajiban Allah adalah ketika sudah ada penyimpangan atau ada distorsi, Allah pasti utus Rasul. Jadi mun aya kemusyrikan, mun aya penyimpangan, kewajiban bagi Allah adalah mengutus seorang Rasul. Itu keharusan. Kenapa? Karena berdasarkan surah Al-Isra ayat ke-15, ada kalimat begini, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami, kata Allah, tidak akan mungkin mengazab suatu kaum sebelum Allah utus kepada kaum tersebut seorang Rasul. Jadi ini rumus. Moal mungkin hiji kaum diazab, samemeh diutusna Rasul karena eta kaum. Itu gambaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali ke peradaban manusia, jadi tauhid, muncul penyimpangan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, baru setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, penyimpangan itu diperbaiki oleh Nabi Nuh, penyimpangan itu dibereskan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sampai kembali lagi menjadi tauhid. Tapi ini pun tidak berlangsung lama, nanti dari tauhid muncul lagi penyimpangan, setelah muncul penyimpangan, diutus lagi Rasul, setelah diutus lagi Rasul, kembali lagi menjadi tauhid, kembali tauhid, muncul lagi penyimpangan. Agak liar barangkali ya, tapi kesimpulannya gini lah, kayak hujan. Jadi tadinya kering, kemudian turun hujan, balik lagi kering, turun lagi hujan. Jadi kayak siklus saja, selang-seling. Tadinya tauhid, berubah jadi musyrik, berubah lagi tauhid, berubah lagi jadi musyrik. Dan siklus ini akan berlangsung sampai akhir. Itu peradaban manusia itu kurang lebih. Jadi tauhid, distorsi, Rasul, balik lagi tauhid, muncul lagi distorsi. Kurang lebih begitu. Sebagaimana paparan di dalam slideshow. Baru kita masuk ke Bani Israelnya. Nah, ini baru informatif ya. Teman-temannya Allah muliakan, Bani Israel itu dari 2 kalimat, 1 Bani, 2 Israel. Bani itu artinya keturunan, Israel artinya Nabi Yakub alaihi salam. Saya ulang, teman-temannya Allah muliakan, ini secara lugotan. Bani Israel itu 2 suku kata, 1 Bani, Bani itu artinya keturunan atau anak, yang kedua Israel. Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Kenapa dinisbatkan kepada Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub punya nama lain, yakni Israel. Jadi Nabi Yakub alaihi salam punya nama lain, yakni Israel. Jadi kalau disebut Bani Israel, itu akan difahami sebagai anak-anaknya Nabi Yakub. Ya ulang ya teman-temannya Allah muliakan. Bani Israel itu akan dipahami anak atau keturunan dari Nabi Yakub. Kenapa? Karena keturunan Nabi Yakub, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Kalau teman-teman baca nih dalam Al-Quran, terus ada kalimat, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, maka yang dimaksud adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Seluruh anak-anak Nabi Yakub disebut Bani Israel. Teman-temannya Allah muliakan, siapa sajakah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam? Baru kita masuk di pembahasan. Teman-temannya Allah muliakan, mungkin pembahasan detail tentang anak-anak Nabi Yakub saya detailkan di pertemuan berikutnya. Namun sebelum ke Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya, saya ingin bangun kronologis tentang hadirnya Nabi Yakub alaihissalam dan perbedaannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Teman-temannya Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai dari sosok bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu punya istri 3. Jadi memang sudah sunnah Nabi ini. Kalau istri itu memang harus lebih dari 1. Ibrahim itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dari Nabi Ibrahim dengan istri 3-nya, yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar, yang ketiga namanya Qanturah. Sarah, Hajar, Qanturah. Dari Sarah lahir anak namanya Ishak alaihissalam. Dari Hajar lahir anaknya Ismail alaihissalam. Jadi 2 istri ini melahirkan masing-masing 1 anak. Sarah dengan Ishaknya dan Hajar dengan Ismail.
Dari kedua anak ini antara Sarah dengan Hajar, itu yang paling duluan punya anak adalah Hajar. Teman-teman yang Allah muliakan, saya akan kerucutkan tentang sosok Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sarah dulu. Teman-teman yang Allah muliakan, di slideshow itu ada, Nabi Ibrahim dan Sarah itu bukan orang Arab. Nama Ibrahim itu bukan nama Arab. Ibrahim lahir dari Babilonia. Bangsanya bangsa Ur. Salah satu daerah di Babilonia. Babilonia itu ada di Irak sekarang. Kalau kemudian kita lihat sekarang, ya Babilonia itu Irak. Konteksnya sekarang itu Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu orang Irak. Orang Babilonia. Orang bangsa Ur. Dari Babilonia, teman-temannya Allah muliakan, nanti bisa lihat di slideshow, di hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan, itu dari Babilonia, melakukan perjalanan menuju Haran namanya. Dari Haran, itu lanjut lagi menuju Yerusalem. Dari Yerusalem, itu melakukan lagi perjalanan ke Mesir. Jadi Babilonia, Haran, sampai ke Yerusalem. Yerusalem itu ya Palestina sekarang, sampai ke Mesir. Tinggal nyebrang ke Mesir. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada peristiwa di Mesir. Salah satu peristiwanya adalah Sarah ini disukai oleh raja setempat. Ya, karena di Mesir berarti rajanya Fir'aun. Tapi tentunya bukan Fir'aun yang jadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang lain lah. Kan Fir'aun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Nah, setelah ketemu dengan Fir'aun, singkat cerita nih teman-teman, bahwa Fir'aun ini suka dengan Sarah. Karena kecantikannya, karena kemelekan seorang Sarah, akhirnya dicintai atau disukai oleh si raja. Singkat cerita, raja ini mengambil paksa Sarah dari Ibrahim alaihissalam, dan ada kisah lah yang saya lewat, anak-anak lewat. Intinya, hasil dari pertemuan dengan Raja Mesir, setelah Raja Mesir menangkap Sarah, dalam tanda petik menangkap Sarah, singkat cerita raja ini ngasih hadiah kepada kepada Sarah. Hadiahnya adalah seorang wanita yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir untuk Sarah. Jadi hadiah. Dan posisinya memang sebagai hamba sahaya. Posisinya sebagai hamba sahaya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah kembali bertemu, sudah bertemu kembali, kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Jadi Ibrahim dengan Sarah plus dengan Hajar sebagai hadiah dari Raja Mesir, itu balik lagi ke Yerusalem. Akhirnya tinggallah bertiga di kota Yerusalem. Nah, ketika sedang kumpul bertiga, ini kan pernikahan Ibrahim dengan Sarah itu tidak terlalu bukan menggembirakan ya, mungkin tidak terlalu sesuai dengan harapan lah. Ekspektasinya kan pengennya dapat anak duluan dari Sarah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak juga kunjung punya anak dari Sarah. Akhirnya kata Sarah kepada Ibrahim, "Bang, kalau abang pengen nikah lagi lah. No, ada Hajar. Kalau misalkan abang mau ya nikah sajalah sama Hajar, kali aja dari Hajar dapat seorang keturunan." Dan akhirnya ya singkat cerita Ibrahim menikahi Hajar, dan ini proses pernikahan. Bukan tuan dengan hamba sahayanya, jadi ini melalui akad nikah. Jadi Ibrahim menikahi Hajar. Hasil pernikahan Ibrahim dengan Hajar, lahirlah anak namanya Ismail. Nah, teman-temannya Allah muliakan, setelah perjalanan Ibrahim dari Babilonia ke Haran ke Yerusalem, Yerusalem ke Mesir, di Mesir dapat tambahan personil Hajar, balik lagi ke Yerusalem, di Yerusalem menikahi Hajar. Singkat cerita hasil pernikahan dengan Hajar melahirkan seorang anak, dan singkat cerita teman-teman yang Allah muliakan, setelah punya anak ini beliau berangkat menuju Mekah. Setelah punya anak berangkat menuju Mekah. Ibrahim, Hajar, dan Ismail dibawa ke Mekah. Teman-teman bisa buka literatur itu tentang riwayat tersebut dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-37, di mana Nabi Ibrahim membawa Hajar dan juga membawa Ismail ke kota Mekah. Kita simpan kisah itu, kisah Ismail dan Hajar di kota Mekah kita simpan. Balik lagi ke Ibrahim, karena Ibrahim hanya sekedar mengantarkan Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Ibrahim come back to Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Setelah Ibrahim kembali ke Yerusalem, automatically itu tidak bersama Ibrahim, tidak bersama Hajar dan juga tidak bersama Ismail. Akhirnya berkumpul kembalilah berdua antara Ibrahim dengan Sarah. 13 tahun kemudian, saya ulang, 13 tahun kemudian atau 12 tahun kemudian,
Ibrahim alaihi salam kembali ke ke Mekah, kembali ke Mekah untuk ngontrol anaknya lah, ngecek anaknya. Nah, singkat cerita teman-temannya Allah muliakan, di Mekah ini terjadi penyembelihan Ismail. Terjadi penyembelihan Ismail. Setelah prosesi penyembelihan Ismail lah, karena singkat itu ceritanya, saya yakin sudah masyhur dan populer lah, yang kemudian nanti jadi syariat ibadah kurban. Setelah selesai aktivitas penyembelihan itu dengan Ibrahim dan Ismail, Ibrahim kembali lagi ke Yerusalem. Kembali lagi ke Yerusalem. Nah, setelah kembali yang kedua kalinya ke Yerusalem, setelah Yerusalem, Mekah, Yerusalem, Mekah lagi, terus balik lagi ke Yerusalem, itu Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi dua malaikat, yang dua malaikat ini menyerupai manusia. Itu teman-teman bisa buka di surat Az-Zariyat, surat ke-57 ayat 26, 27, 28. Bisa dibuka lah di surat Az-Zariyat, surat ke-50. Surat ke-57 atau 51 ya, antara itulah ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Nah, teman-temannya Allah muliakan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Yerusalem, setelah penyembelihan Ismail kembali ke Yerusalem, Ibrahim didatangi dua orang tamu sekaligus mengabarkan oleh dua orang tamu yang notabene malaikat ini bahwa Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishak. Disitulah Nabi Ishak lahir. Jadi selisih umur antara Nabi Ismail dengan Ishak sekitar 13 tahunan atau 12 tahun. Itu selisih umur antara Ismail dengan Ishak, sekitar 12 sampai 13 tahun. Sebagaimana Ismail, sebagaimana Ibrahim, ajarannya cuma satu, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, jika tadi di awal saya sampaikan tentang ajaran tauhid, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dengan jelas secara definitif menyebutkan ajarannya sebagai ajaran Islam. Jadi akan tegaskan, ajaran agama Nabi Ibrahim adalah ajaran agama Islam. Dengan syariat yang sudah sama dengan syariat yang kita lakukan hari ini atau yang kita laksanakan. Jadi syariat Ibrahim sama dengan syariat Muhammad, agama Ibrahim sama dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara data yang ingin saya sampaikan. Pertama, teman-temannya Allah muliakan, Nabi Ibrahim adalah muslim. Bisa teman-teman buka di surat Ali Imran ayat ke-67. Surat Katilu ayat ke-67. Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim muslim. Jika Ibrahim muslim, maka Ismail muslim. Jika Ibrahim dan Ismail muslim, maka Ishak pun muslim. Jadi Nabi Ishak beragama Islam. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim sudah melaksanakan ibadah sholat. Teman-teman bisa buka di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-40. Ini doanya Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Rabb, jadikan hamba orang yang ahli sholat dan juga keturunan hamba. Berarti Ibrahim sudah sholat. Jika Ibrahim sholat, maka Ismail pun sudah sholat, maka Ishak pun sholat. Jadi 3 orang ini muslim, sekaligus 3 orang ini pun sholat. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melaksanakan ibadah haji. Bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami manasik-manasik haji. Maka Nabi Ibrahim sudah haji. Jika Ibrahim sudah haji, maka Ismail haji. Maka Ishak pun haji. Jadi 3 orang ini, Ibrahim, Ismail, Ishak, mereka sama-sama muslim, mereka ahli sholat, mereka ahli haji. Bahkan mereka pun ahli zakat. Zakat bisa dibuka di surat Maryam, surat ke-19 ayat 55, kalau tidak salah ada kalimat, wa kana ya'muru ahlahu bisolati waz zakati. Dan Ismail mengajarkan keluarganya sholat dan zakat. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak, mereka muslim, mereka ahli sholat, mereka ahli zakat, mereka pun ahli haji. Seluruhnya. Jadi mereka adalah muslim. Teman-temannya Allah muliakan, kita fokus ke Nabi Ishak karena sedang dibahas. Nabi Ishak itu punya anak, diantaranya 1. Namanya Esau. Sebetulnya penulisannya Esau, pelafalannya bisa jadi bukan Esau sebetulnya, cuman penulisannya Esau, karena saya nggak bisa baca juga bahasa Ibrani.
Nabi Ishak itu punya anak, salah satunya Esau, itu saudara kembar. Dia kembaran dengan Yakub. Jadi Esau kembaran dengan Yakub, saudara kembar. Nah, teman-temannya Allah muliakan, Esau nanti jadi nenek moyang bangsa Romawi. Nanti salah satu keturunan Esau nikah dengan salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, nanti lahirlah keturunan bangsa Romawi. Yakub alaihi salam baru masuk Nabi Yakub, tadi disebutkan sebagai nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Maka Nabi Yakub alaihi salam dengan gelar Israilnya, kemudian dia punya anak, maka anak-anaknya dikenallah sebagai Bani Israel. Jika Ibrahim Muslim, Ismail Muslim, Ishak Muslim, maka Nabi Yakub pun Muslim. Jika Nabi Yakub atau Israel seorang Muslim, maka Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub juga Muslim. Jadi seluruh keluarga ini mereka beragama Islam. Nah, teman-temannya Allah muliakan, masuk ke poin siapa sajakah anak Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya 4 orang istri. Dari 4 orang istri ini lahirlah 12 anak. Dan semuanya laki-laki. Anak pertama namanya Ruben. Anak kedua namanya Zebulon. Anak ketiga namanya Simon. Anak keempat namanya Levi. Anak kelima namanya Yehuda. Yehuda inilah yang kelak jadi bangsa Yahudi. Jadi Bani Israel tidak semuanya Yahudi. Kalau Yahudi dipastikan Bani Israel. 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam, 1 namanya Ruben, 2 Zebulon, 3 Simon, 4 Levi, 5 Yehuda, nanti jadi bangsa Yahudi, 6 Asher, 7 Isahor, 8 Dan, nama orang itu Dan, ke-9 Jad, ke-10 Naftali, ke-11 Yosef, ke-12 Benyamin. Itu 12 anak Nabi Yakub. 12 anak Nabi Yakub dikenal dengan Bani Israel, dan seluruh Bani Israel Muslim. Sementara ini sakit heula. Ah, siap. Pertanyaan teh ieu sad lamun di Masehikeun ya. Sabar Masehi si Ustad ieu teh yang terhormat Ibrahim teh. Soalna urusanna jeung saya baca mah Bahtera Nuh teh wah ada kumaha dongengna, jadi apa manusia teh punah heula aya deui atau kumaha gitu. Banjir bandang Nabi Nuh, nukuan apal ya dina buku Atlas Agama-agama. Eta nimpa seluruh dunia. Jadi tidak hanya menimpa lokal era kaum Nabi Nuh hungkul, tapi sakumna jelema keuna. Eta ku kalimat dipahami tina kalimat surat Nuh ayat 2 genep. Ayat kalimat Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Rob, jangan kau sisakan satupun orang kafir di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi. Ya, secara tekstualnya dipahami bahwa banjir bandang ini menimpa seluruh dunia dan tidak menyisakan satupun orang kafir. Hatta anak Nabi Nuh sorangan ge maut. Nah, setelah kan naik perahunya Nabi Nuh teh dengan 80 orang menurut satu riwayat, itu naik perahu dengan 3 lantai. Lantai bawah itu diisi hewan buas, muka duanya diisi hewan jinak, muka tiluna diisi oleh unggas-unggasan termasuk jelema di dalamnya. Itu dibawalah ke Bukit Judi. Cek satu riwayat, Bukit Judi itu ada di negara Turki. Nah, setelah sampai di Turki, turunlah 80 orang yang Allah selamatkan itu berikut dengan hewan berpasang-pasangan. Turun. Setelah turun di Bukit Judi, akhirnya mereka membuat kemah-kemah. Sapasang-sapasang, dan jelema lagi sapasang-sapasang. Jadi lamun dihitungna 80 jelema, berarti sekitar 40 pasang. Minus Nabi Nuhnya, ada pemecikan Nabi Nuh, jeung budak Nabi Nuh kan tidak diselamatkan. Jadi 80 pasang lah. 40 pasang. Termasuk 3 orang anak Nabi Nuh alaihissalam selamat. Pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafid. Nah, 3 orang anak Nabi Nuh berikut dengan istri-istrinya, mereka turun. Kemudian bikin kemah. Nah, menurut satu riwayat, tina 40 pasang teh anu boga anak kan 3 pasang. Artinya 37 pasang mah teu baroga budak. Marawat we, teu boga budak mamat. Anu boga budak mah kan 3 pasang. Nah, 3 pasang ieu teh anu boga budak nyaeta anak-anak Nabi Nuh. Nu tadi disebutkeun Sam, Ham jeung Yafid. Nah, 3 orang anak Nabi Nuh inilah
yang jadi nenek moyang seluruh umat manusia nu aya dina sakumna dunia ayeuna. Jadi itu langsung ke Nabi Adam sebenarnya matoklah di zaman Nabi Nuh. Jadi Sam, Ham dan Yafit adalah nenek moyang seluruh umat manusia yang ada di muka bumi hari ini setelah banjir bandang terjadi. Sam dikenal dengan bangsa Semit. Di antara bangsa Semit aya Arab, Bani Israel, terus orang-orang India, Pakistan, Afghanistan itu masuk kategori bangsa Semit, keturunan dari Sam. Nu kadua Ham rata-rata kulitnya hidung, negro. Ya tersebar di Afrika lah ya, Afrika Selatan, Afrika Ieuna, gitu. Rata Afrika, termasuk mungkin Papua Nugini termasuk keturunan Ham. Nu katilu Yafit, lamun Yafitna kulit putih. Nya secara umum orang-orang Turki lah. Turki itu Yafit geser ke Rusia, geser ke Kazakhstan, mungkin geser ke Chechnya, itu masih keturunan Yafit, termasuk mungkin orang-orang Eropa sekarang. Jadi Sam, Ham, dan Yafit menjadi tiga bangsa besar, Semit, Ham, dan Yafit. Nah, dari tiga bangsa besar inilah campur, jadilah orang Austronesia, orang-orang Asia. Nah, itu yang menjadi cikal bakal seluruh umat manusia. Jadi dongeng Nabi Nuh kena banjir bandang teh, gitu teh, tina literatur sejarah. Nah, kita sebagai keturunan Nabi Adam teu langsung ke Nabi Adam nisbatna teh, tapi ka budak-budakna Nabi Nuh alaihi salam. Bahasa Qur'anna dzurriyyatam man hamalna ma'anuhu. Budak-budak anu dibawa ku Nabi Nuh lah nu jadi nenek moyang urang akhirnya. Nalika ngabahas tafsir eta. Wallahu a'lam. Nganu puguh mah nu anu tegaskeun ayeuna nya dina forum ayeuna, Ibrahim, Ismail, jeung Ishak mereka muslim, termasuk Nabi Yakub muslim. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan di forum ini, di kesempatan ini adalah agama Ibrahim muslim, agama Ismail muslim, agama Ishak juga muslim, agama Nabi Yakub juga muslim, bahkan seluruh orang-orang yang disebut dengan Bani Israel juga muslim. Dan mereka punya ajaran satu, yakni agama Islam. Dan kesimpulan keduanya, agama Islam itu hadir berarti sebelum Yahudi dan sebelum Nasrani. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu pasca Yahudi dan Nasrani, jelas salah. Karena yang betul adalah Islam dulu, baru Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau pakai skema siklus tadi ya, berarti orang Yahudi dan orang Nasrani itu, atau agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah bentuk distorsi, bentuk penyimpangan terhadap agama Islam. Hari Nabi Ibrahim sabaraha hiji istrina nu leres sataca Nabi Muhammad masaona tiasa langkung ti opat saona. Iya, betul. Nabi Sulaiman istrinya itu 300, selirnya 700, total 1000. Dalam riwayat yang lain dibalik. Istrinya 700, selirnya 300. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim isinya 3. Minimal itu yang ditemukan menurut data sejarah. Nabi Yakub 4. Kalau istri Nabi Isa berapa? Ada riwayat menyebutkan istri Nabi Isa 2. Riwayat ya. Tapi yang masyhur 1, yakni Maria Magdalena. Tapi ini pun masih diperdebatkan lah di kalangan para ulama di antaranya. Karena data empirik terkait dengan Nabi Isa punya istri, kemungkinan ada tapi sudah hilang. Karena memang kalau Tuhan punya istri itu jadi masalah nanti. Maka di zaman inkuisisi, pembunuhan terhadap keturunan Nabi Isa itu menjadi agenda penting orang-orang gereja saat itu. Jadi posisi Isa sebagai Tuhan tidak boleh punya istri dan juga tidak boleh punya anak. Maka sejarah ini harus dibuang, gitulah kurang lebih. Tapi menurut beberapa penelitian para ahli kristologi, kemungkinan besar Nabi Isa punya istri. Karena setiap Nabi itu punya pasangan. Dalam suatu riwayat isinya 2, salah satunya Maria Magdalena, tapi yang paling masyhur isinya 1, yakni Maria Magdalena. Allah. Nabi Nuh, Daniel, Nabi Nuh sabariji. Kalau informasi yang didapat, kemungkinan ya ini karena ceritanya Nabi Nuh hanya sekilas dalam Al-Quran cuma 1. Kemungkinan, tapi ya wallahu alam. Apakah pasca banjir bandang Nabi Nuh nikah lagi? Itu wallahu alam. Yang jelas Nabi Nuh yang diketahui isinya 1. Yang ada di dalam surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11 itu. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut disebutkan oleh Al-Quran sebagai tahta abdaini fakhonata. 2 orang wanita ini, yakni istrinya Nabi Lut dan juga istrinya Nabi
Nuh itu di bawah bimbingan 2 orang hamba yang soleh. Hanya saja 2 istri ini fakhonata, mereka berkhianat. Jadi di situ disebutkannya istri Nabi Nuh 1, istri Nabi Lut 1. Menurut Quran di surat At-Tahrim ayat 10-11. Ya pasti nama Allah. Bisa jadi lebih sih sebetulnya. Cuman yang sampai ke kita ya cuma informasi itu. Allah. Kunaon sababna Nabi Aisyah dikuburkeun teh di gegeun Nabi Muhammad kalau ka Abu Bakarna gitu. Rencana awal kuburan di kamar Aisyah itu buat 3 orang. 1 buat Nabi, 2 buat Abu Bakar, 3 buat Aisyah. Itu jatah Aisyah sebetulnya. Yang sekarang dipakai oleh Umar bin Khattab itu kuburan jatah Aisyah radhiyallahu anha. Asalnya. Tapi ketika Umar meninggal dunia, Umar mengutus Abdullah bin Umar, putranya, berangkat kepada Aisyah untuk minta izin. Kata Abdullah bin Umar, wahai Ummul Mukminin, ayah saya, Umar bin Khattab, minta izin supaya dikuburkan di samping 2 orang yang paling dicintainya di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kerelaan seorang Aisyah akhirnya mengizinkan Umar bin Khattab dikubur di tempat itu. Yang sekarang kemudian jadi kuburannya Umar bin Khattab. Aisyah akhirnya dikuburkan di tempat kuburan Baqi. Jadi memang awalnya Aisyah yang menjadi dapat jatah di yang sekarang dipakai oleh Umar bin Khattab. Sebetulnya ya. Kemudian ya mengalah lah untuk Umar bin Khattab. Ya, kenapa kemudian dijauhkan? Hikmahnya ya kedekatan fisik di kuburan tidak menjadi pemisah kedekatan nanti di akhirat. Walaupun Pak jauh di alam dunia bisa ngaji di akhirat. Allah. Berarti bapak monoteis teh sebutna Ibrahim pangeran gitu atau kumaha? Tetap Nabi Adam ai monoteisme. Berarti Ibrahim nimu di mana meureun wahyu teh meureunna kitu nya. Intina mah kadinya meureun arahna teh nya. Di nenek moyangna lah, di nenek moyangna. Di Nabi Adam, kan Nabi Nuh, kan itu tauhid. Jadi bapak monoteisme tetap Nabi Adam. Manusia pertama di muka bumi ini sekaligus orang yang bertauhid pertama di muka bumi. Sebagai muwahhid pertama ya Nabi Adam alaihissalam. Itu sebagaimana difahami dari wa'allama Adamal asma'akullah. Dan secara literatur kan kita tidak menemukan di generasi Adam ya, ada penyembahan berhala itu tidak ada. Kalau pembunuhan itu jelas ada antara Qabil dengan Habil, tapi penyimpangan akidah, kemusyrikan itu tidak ada di zaman Nabi Adam. Jadi di zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu sekalian dari penyimpangan akidah. Mereka adalah orang-orang bertauhid. Jadi kalau mau ditanya siapakah bapak monoteisme, ya Adam alaihissalam. Nah kemudian ajaran tauhid ini di zaman Nabi Adam, ini penelitian saya belum disebut sebagai agama Islam. Di zaman Nabi Adam itu hanya disebut ajaran tauhid. Tidak definitif disebut sebagai ajaran Islam. Ajaran Islam baru diperkenalkan oleh Nabi Nuh. Antum bisa buka di surat Yunus, surat ke-10, ayat 72. Ada kalimat, wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh alaihi salam, dan saya diperintahkan oleh Allah untuk menjadi muslim. Maka Nabi Nuh lah orang yang pertama kali mengviralkan, mendeklarasikan agama Islam. Itu di zaman Nabi Nuh. Tetapi pelaksanaan syariat agama Islam di zaman Nabi Nuh belum sempurna karena masih gradasinya, masih bertahap gradasi. Baru penyempurnaan agama Islam itu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Nuh belum sempurna lah gitu. Tapi di zaman Nabi Ibrahim sudah mulai sempurna. Sebagai contoh, menurut hadis Nabi, orang yang pertama kali disunat adalah Nabi Ibrahim. Disunat di usia 80 tahun, disunat self-service, sendirian, artinya tidak pakai tenaga orang lain untuk menyunatkan. Yang ketiga, disunatnya bil qaduf, menggunakan kampak. Jadi itu orang pertama yang disunat ya Nabi Ibrahim. Sehingga kesimpulan, kalau Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang disunat, maka nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim tidak disunat. Termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Hud dan juga Nabi
soleh, ada kemungkinan mereka tidak disunat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali disunat adalah Nabi Ibrahim. Itulah kurang lebih. Jadi agama tauhid sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam baru diperkenalkan agama Islam, tapi pelaksanaan syariatnya can sampurna, tidak sesempurna yang kita jalani sekarang. Baru disempurnakan oleh Allah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ada beberapa yang sudah sempurna di zaman Nabi Ibrahim. Minimal secara umum sudah sempurna lah, walaupun ada beberapa tahapan syariat yang terus berjalan. Gradasi syariat tetap jalan. Tasyrikna syariat tetap terus berjalan sampai di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran umum. Jadi Islam sebagai agama berawal di zaman Nabi Nuh, betul. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin. Brahmana di agama Hindu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Disinyalir itu tokoh yang sama. Nah, teman-teman, Simpuring diperhormat ya. Jadi kisah para nabi itu selalu diabadikan oleh orang-orang di zaman. Kisah para nabi suka diabadikan oleh orang-orang di zaman. Kesimpulan saya, jika para nabi itu membawa ajaran Islam, maka orang-orang yang membukukan, mengkitabkan cerita-cerita tadi, dia pasti akan menyampaikan berita-berita tentang Islam. Harusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, biasalah ya kalau cerita itu, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang khorijul adah, yang berbeda dari kebiasaan itu dipelihara, diceritakan dari masa ke masa, generasi ke generasi, tapi tauhidnya tidak diajarkan dan tidak disampaikan. Nah, bisa jadi cerita Brahman, sebetulnya cerita Nabi Ibrahim bisa jadi. Jadi Nabi Ibrahim kisahnya ditulis oleh beberapa tokoh yang kemudian tokoh-tokoh ini terjadi distorsi lah, penyimpangan, jadilah orang-orang Hindu. Bisa jadi, kemungkinan itu bisa jadi. Karena kalau teman-teman ceknya, misalnya kasus banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam itu pernah juga dibahas oleh orang-orang Hindu dengan kisah Mohenjo-daro. Itu ada film Indianya, artisnya Hrithik Roshan. Jadi Mohenjo-daro juga sama, itu menceritakan tentang banjir bandang, hilangnya sebuah peradaban Sindus, sampai akhirnya jadi masyarakat Hindu nanti itu di Mohenjo-daro. Juga kisah yang sama ada di agama Buddha, kisah yang sama juga ada di agama-agama yang lain. Jadi bisa jadi kisah-kisah para nabi dibukukan, cuman kisah-kisah anu hebatna, anu khorijul adahna anu dicatat, ajaran tauhidna bisa jadi sih. Termasuk ya Brahman, kemungkinan cerita itu benar sih gitu. Jadi pakai dengan Nabi Ibrahim, tapi kemudian berubah secara akidah. Dalam Al-Quran ada istilah milah Ibrahim. Apakah yang dimaksud dengan milah Ibrahim? Apakah bedanya dengan milah Nuh atau milah Nabi sebelumnya? Yang ana tahu, milah itu ya sama juga dengan agama. Milah itu sama dengan agama. Bedanya, kalau milah itu bagian-bagian dari agama. Maaf, ana ulang. Milah dengan dinun itu sama saja artinya agama. Milah dan dinun itu sama-sama artinya agama. Bedanya, kalau dinun itu perangkat agama yang sudah sempurna. Dari awal sampai akhir. Itu dinun, agama. Dari mulai akidah, ibadah, akhlak, itu disebut dengan dinun. Agama yang sempurna, kompleks. Adapun milah itu bagian dari agama. Jadi bisa jadi akidahna, bisa jadi ibadahna hunkul, bisa jadi akhlakna hunkul. Itu milah namanya. Jadi dia komponen dari dinun, milah itu. Jadi kalau mau dibandingkan, lebih umum mana antara dinun dengan milah? Jawabannya lebih umum dinun. Milah lebih spesifik. Kaitannya dengan komponen-komponen yang ada di dalam agama. Kalau agama itu dari ujung ke ujung itu agama, din. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Milah di sini diartikan bagian-bagian kecil dari agama. Bisa akidahnya, artinya dia masih muslim syahadatnya,
tapi dia meyakini misalkan Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu, atau meyakini beberapa praktek Yahudi sebagai kebenaran, itu masuk kategori milah. Atau ibadahnya, dia Muslim, tapi ibadahnya menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Padahal dia Muslim, dia bersyahadat, hanya ibadahnya. Jadi milah itu komponen-komponen dalam agama. Tapi kalau sudah agama ya dari awal sampai akhir, baik akidah, ibadah, akhlak itu satu istilah yang disebut dengan agama. Jadi kenapa disebut milah, yaitu karena komponen-komponen tadi berkaitan dengan agama. Nah, kembali ke pertanyaan, milah Ibrahim, milah Nuh, ya bisa dipahami syariat Nabi Ibrahim dan syariatnya Nabi Nuh. Dan yang paling populer kan memang untuk milah ke Nabi Ibrahim, ke Yahudi Nasrani itu banyak dinisbatkan. Paling sering. Jadi milah diartikan syariat atau agama atau komponen-komponen dari agama. Tidak agama secara keseluruhan, tapi komponen-komponen. Itu no anak apa. Barangkali yang lain mau menambahkan bab milah dengan Allah alamnya. Ana mun maca sejarah sok langsung sare kunaon tah? Dia Mang Haji, inti namanya kayak hiji. Mudah sejarah, melihat sejarah memang harus dimulai dengan rasa suka, rasa resep. Saya memang tiba hula resep dongeng. Timimiti dongeng wakepo, nebikeun ka cerita majalah Bobo. Dia resep dongeng memang awal basically. Jadi nyamacaan. Jadi saya lamun can kapanggihnya. Dan belum ketemu naon yang menjadi informasi lah tambahan, terus ya dibaca, saya menemukan kalimat geningan. Nah, kalimat inilah yang diharapkan ketika membaca sejarah. Ai pandangan ti Ustad tentang Karen Armstrong no sejarah Tuhan, sejarah naon deui. Kumaha Ustad? Karen Armstrong buku-bukuna. Nah, nu kalau itu banyak tapi tanah banyak. Saya karek macana sejarah Tuhan hunkul. Kan adina sejarah Tuhan mah Karen Armstrong tidak ada keberpihakan sebetulnya kan. Dia memaparkan sejarah objektif terkait dengan teori sejarah tentang 3 agama tadi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi ya sebatas tetap dikotak-kotakan gitu, Yahudi ya Yahudi, Nasrani ya Nasrani, Islam ya Islam. Saya pengennya memang ya kahayang sayanya, keinginan saya Islam, Yahudi, dan Nasrani itu sebenarnya satu sumber. Itu targetan saya lah. Poin anu ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah tidak ada pengkotak-kotakan antara Ibrahim, kemudian antara Isa dengan Muhammad itu tidak boleh dikotak-kotakan. Ajaran Ibrahim, ajaran Isa, dan ajaran Muhammad itu satu. Selesai gitu. Baik itu Ibrahim, Isa, dan Muhammadnya, ajarannya tetap satu. Jadi kalau Karen Armstrong kan tetap dikotak gitu. Ibrahim dengan ini, gitu. Isa dengan ini, gitu. Terus Muhammad dengan ini, gitu. Kan kesannya kan sih gitu. Buku anak baca ya, kesimpulan anak, seolah tetap dengan mengkotak-kotakan masing-masing agama tadi. Nah saya pengennya, itu sejarah yang ingin saya sampaikan adalah adanya satu entitas yang sama antara Nabi Ibrahim, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, entah Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ya sama. Mereka punya satu entry point yang sama. Yakni Islam, selesai. Maka nanti kalau ada penyimpangan demi penyimpangan, entah jadi Yahudi, entah jadi Nasrani, sebut saja. Etamah penyimpangan. Dina ajaran Islam nu dibawa ku Nabi Musa, dibawa ku Nabi Isa, dibawa ku Nabi Muhammad. Untuknya penyimpang. Finish. Yang saya. Jadi kita sebagai Muslim pada akhirnya merasa bahwa kita agama yang benar dan harus yakin bahwa ini adalah agama yang benar dan Yahudi dan Nasrani adalah bentuk penyimpangan dari agama Islam kita yang benar. Eta kesimpulan teh. Hadis tentang toke niupan api Nabi Ibrahim teh sohi atau doib? Oke anu niupan api Nabi Ibrahim teh geuning aya hadisna. Ya. Eta sohi atau doib? Sohi. Sohi ta cek mama hadis lah sohi. Sohinya. Sohi. Soalnya anak gesabaraha kali toke di imah aduh teu pae-pae aya deui. Jadi bukan kisah toke bukan tentang kisahnya gitu yang sahih itu, cuman yang kaitannya itu tentang membunuh cicak dalam satu kali tepukan. Dan ketika ditanyakan dalam ada beberapa riwayat yang lain, ya alasannya itu seperti itu.
Saya memahaminya lain nitah ngebunuh cicak atau ngebunuh cak-cak ngebunuh tokenya. Cik saya mah nu jadi poin di poinna boleh membunuh cicak, bukan harus. Dan saya mah masih kena mengambil pendapat Quran, seluruh makhluk hidup bertasbih. Halo, halo. Halo, kumaha? Pertanyaan. Oh shit. Power euy. Jadi terkait kan ini ada kisah-kisah Nabi diceritakan. Misalnya kita banyak literatur mengisahkan tentang kisah Nabi, termasuk yang paling populer Bidayah gitu, Bidayah Nihayah. Ya. Nah, sebetulnya dari sisi autentikasi kisah itu sendiri gitu, sumber utamanya primernya dulu dari mana? Apakah memang kisah-kisah itu merupakan kisah-kisah yang diwahyukan langsung oleh Jibril ke Nabi Muhammad dan diceritakan dalam bentuk hadis? Apakah karena kalau lihat di Bidayah, lihat di buku-buku tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisahnya diceritakan secara detail gitu. Apakah memang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan kisah yang secara utuh dan detail sehingga diceritakan kembali kepada sahabat? Ataukah memang dari kisah itu sendiri pun ada distorsi ataupun kisah-kisah bawaan dari kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad? Jadi memang diceritakan dari turun-temurun. Apakah seperti itu? Atau memang ada tambahan-tambahan? Jadi pertanyaan lebih ke bagaimana validitas atau autentikasi dari kitab-kitab yang sekarang berada gitu, literatur tentang kisah-kisah Nabi yang sekarang ada di pasaran gitu. Itu mungkin. Pertama lagi ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu dicantumkan di dalam 1.600 ayat. Jadi dalam satu Quran itu ada 1.600 ayat yang berbicara tentang kisah. Kisah yang dibahas oleh Al-Quran ada 3. 1, kisah para nabi. 2, kisah tokoh-tokoh selain nabi. Siga Luqman Hakim, siga Fir'aun, Abu Lahab. Itu ada dikisahkan dalam Al-Quran walaupun sekilas. Tapi tetap adalah kisahnya. Itu cerita tokoh selain nabi. Dan yang ketiga, kisah-kisah yang terjadi di zaman nabi. Siga Perang Badar, Uhud, Hunain, Tabuk. Itu ada diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kisah dalam Al-Quran ada 3. 1, Nabi, tokoh selain Nabi, dan peristiwa di zaman Nabi. Nah, yang terkait dengan kisah-kisah para Nabi, terutama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ini gaya Quran. Gaya Quran ketika menyampaikan cerita tentang para Nabi. Itu yang diceritakan oleh Quran adalah sentimen agama dan keyakinan, bukan kisah kronologis. Karena Quran bukan kitab sejarah, sehingga Quran tidak akan menceritakan secara kronologis kisah-kisah atau sejarah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mungkin. Karena karena Quran bukan kitab sejarah. Quran menceritakan para nabi sebelum Nabi Muhammad itu dari sisi penekanan agama, penekanan keyakinan, penekanan hak dan batil, penekanan nasib orang yang mengikuti kebenaran atau nasib orang yang mengikuti keburukan atau kejahatan atau kemusyrikan, itu baru menjadi domain atau gaya bahasa Quran ketika menjelaskan kisah. Karena memang bukan di situ poin Quran, tidak dalam rangka menceritakan kisah secara detail. Misalkan kisah Ibrahim detail, bapana saha, anakna saha, injuna saha, akina saha, sampai ke apa ajaran Ibrahim, bagaimana kebiasaan Ibrahim, tidak akan sedetail itu. Karena Quran bukan kitab sejarah. Quran kitab suci yang memuat sejarah di dalamnya. Itu satu poin gaya bahasa Quran ketika mengisahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi lebih kepada penekanan keyakinan, ajaran, nasib yang mengikuti nabi, nasib yang menolak nabi. Di poin itulah Quran sering berbicara tentang umat-umat atau tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena poin itu yang menjadi ibroh bagi umat Nabi Muhammad, termasuk bagi Nabi Muhammad. Jadi bukan sebatas kronologis, tapi lebih kepada penekanan keyakinan, ajaran, dan juga nasib mengikuti Nabi atau menolak. Yang kedua, terkait dengan informasi yang tidak disebutkan dalam Quran. Kesimpulannya, berarti informasi yang tidak disebutkan dalam Quran tidak penting. Dan tidak ada penekanan akidah di dalamnya, atau tidak ada penekanan sentimen agama di dalamnya, atau tidak ada kepentingan ibroh pelajaran bagi umat. Misal,
Nabi Ibrahim alaihi salam istrinya 3, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena istri 1 atau istri 3 tidak menjadi lantas keimanan Ibrahim terpengaruh atau berubah, atau keimanan kita jadi berubah. Kan tidak ada efek kadinya. Jadi ya tidak penting membahas detail Ibrahim istrinya berapa, anaknya berapa, tidak menjadi kepentingan dalam Quran untuk membahas kisah Ibrahim secara detail gitu. Tapi kan keseharian Ibrahim enggak perlu. Kenapa? Karena itu tidak punya implikasi keyakinan atau ibrah bagi umat kita hari ini. Makanya Quran nu tidak penting mah moal asup dina Quran. Karena Quran itu kitab suci yang isinya penting semua. Jadi anu terpenting moal asup, termasuk hal tadi anu detail tentang para nabi yang tidak penting tidak akan dimasukkan di dalam Al-Quran. Nah, nanti cerita itu yang tidak didetailkan oleh Quran, yang tidak dicantumkan oleh Quran, yang lebih detail itu biasanya ada dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang budaya menulisnya itu sudah canggih sejak awal. Orang Mekah itu kan budayanya budaya oral, bukan budaya tulisan. Sehingga orang Mekah cerita tentang Nabi Ibrahim ya dari mulut ke mulut, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan dalam bentuk tulisan. Beda dengan orang-orang Yahudi yang secara literatur tulisan lebih aktif. Makanya beberapa sejarawan Muslim itu suka merujuk manuskrip atau kitab yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani sebagai referensi. Dan hadis mensikapi kebiasaan sejarawan seperti ini, kata hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini, kata Nabi, jika dapat informasi dari Taurat dan Injil atau dari orang-orang Yahudi, la tusaddiquhu, jangan membenarkan itu. Wala tukadzibuhu, juga jangan mendustakan. Hanya sebatas just information itu boleh. Ya, sebatas informasi saja. Kayak Nabi Ibrahim, isi yang ketiga namanya Konturoh. Diterima isi yang ketiganya namanya Konturoh, monggo. Tidak diterima pun itu jadi masalah gitu. Nah, itu masalah akidah gitu. Tidak lantas ketika orang tidak mengetahui, oh enggak, Ibrahim isinya cuma 2. Tidak lantas dengan kalimat ini kemudian orang itu disebut kafir gara-gara tidak meyakini istri Nabi Ibrahim yang ketiga namanya Konturoh, kan tidak. Jadi ya itu hal yang remeh-temeh yang tidak kemudian harus dimasukkan di dalam Al-Quran. Dan cerita-cerita yang sebenarnya dari Israiliyat, ya la tusaddiquhu, jangan dibenarkan, wala tukadzibuhu, juga jangan didustakan. Ya, sebatas informasi saja lah. Sebatas informasi bahwa oh iya, kayak tadi lah, 12 anaknya Nabi Yakub dari mulai Ruben sampai ke Benyamin, juga itu adalah bagian dari ya kepentingan di Al-Quran kudu ayat, tetapi ya sebatas informasi bolehlah. Dan bisa jadi namanya beda dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Terus anak Nabi Ibrahim dari Konturoh itu ada 6. Yang pertama namanya Madian, yang kedua Madain, yang ketiga Zamron, 4 Yakshan, 5 Yasbak, 6 Nuh. Itu 6 anak Nabi Ibrahim dari isi yang bernama Konturoh. Nanti dari anak yang bernama Madian lahirlah Nabi Syuaib. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat ke-85, ayat ke-73, wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, ayat 85. Wa ila Madiana akhahum Syu'aiba. Jadi keturunan dari Nabi Ibrahim namanya Madian. Madian jadi nenek moyang Nabi Syu'aib. Cerita ini tidak ada dalam Al-Quran dan didapatkan dari mungkin cerita-cerita Israiliyat. Tetapi ya sebatas cerita, sebatas informasi boleh. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Nah, itu yang terakhir ini sebagai jawaban perbedaan antara ulama hadis dan ulama sejarah. Saya dapat ilmu ini dari Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Kata Ustadz Tiar begini, bagi ulama hadis, ketika mendengar riwayat tentang kisah tertentu, maka yang akan ditanya adalah sahih atau tidak riwayat ini. Itu ulama hadis, karena memang penekanannya adalah kualitas, status, sahih, dhaif. Yang kedua, ulama sejarah ketika ketemu riwayat, yang akan ditanya adalah ada nggak riwayat yang lain yang lebih mengharu biru, yang lebih punya sisi emosional, sentimental lebih besar. Jika itu ada, maka cerita itu yang akan dipilih untuk diriwayatkan. Contoh, kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Dalam literatur hadis, seluruh riwayat yang menceritakan Umar bin Khattab masuk Islam rata-rata dhaif. Ketemu Sa'id bin Zaid, ketemu Fatimah binti Khattab, kemudian masuk Islam, ada perebutan mushaf, sampai akhirnya baca surat Toha, itu dhaif. Ulama hadis.
Tapi dalam ulama sejarah, cerita itu mengharu biru. Cerita itu sentimental terhadap emosinya besar. Maka akhirnya diriwayatkan, terus diriwayatkan. Sampai hari ini. Padahal secara literatur hadisnya, sampai Syekh Utsaimin kalau tidak salah, itu bikin tulisan Sahih fi Sirah Nabawiyah. Kitabnya Letik Arab. Tapi jadi terame. Gara-gara cerita yang diambil hanya yang sahih-sahih saja, jadi tidak ramai, jadi tidak mengharu biru, tidak sentimen, tidak mahalah. Nah ini perbedaan para ulama sejarah dengan ulama hadis dalam mensikapi periwayatan-periwayatan kisah atau periwayatan-periwayatan hadis yang di dalamnya ada kisah-kisah yang dibahas. Makanya beda nantinya antara Ibnu Ishaq ketika meriwayatkan riwayat-riwayat tentang sejarah, ya dia cuma sebutkan ini riwayat ini, riwayat ini, riwayat. Akhirnya oleh Syekh Albani kan baru dita'liq, ini sahih, ini dhaif, ini sahih. Kayak misalkan ketika Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad, kemudian muncul onta yang hampir saja menggigit Abu Jahal, itu juga dihukumi oleh Syekh Albani sebagai riwayat yang dhaif. Maka itulah. Karena memang beda pendekatan antara ulama hadis dengan ulama sejarah. Wallahu alam. Mana apa? Ya artinya dari sisi otentikasi kisah gitu, misalkan contohnya ya di kajian kali ini juga tentang kisah-kisah Bani Israel ya. Tentang sejarah Bani Israel. Jadi dari sisi otentikasi kisah sebetulnya itu tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah kisah yang bisa dikatakan valid juga, karena memang ya namanya sejarah mungkin Wan Ridwan lebih menguasai, maksudnya sangat dipengaruhi dari perspektif penulis sejarah itu sendiri kan. Kemudian dari sisi mungkin kajian-kajian keislaman, apakah memang kajian-kajian seperti ini, kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad yang memang tidak dikisahkan detail di dalam Al-Quran dan juga tidak dikisahkan secara sahih dan sharih di dalam hadis, apakah memang ada urgensi yang lebih ketika itu disampaikan di kajian di kalangan umat Islam? Apakah memang jadinya tuh, karena memang ketika kita jadinya kayak dongeng biasa aja gitu kan, karena memang ini juga bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, hanya dari kisah-kisah yang secara otentikasi kisah pun kita tidak tahu. Jadi lebih kayak bukan hasanah keislaman, tapi ya memang hasanah kesejarahan saja gitu melihatnya. Pertama kayaknya tergantung pembawaan sejarah mau diarah kemana. Maka wajar lamun Nabi menceritakan tentang kisah para nabi atau kisah umat-umat dahulu disebut ke orang-orang kafir kan asatirul awalin ya. Jadi asatirul awalin. Jadi dongeng lah, ya mah dongeng. Maka tergantung arah kemana sejarah ini akan ditujuankan lah, ditargetkan. Contoh Nabi Muhammad ketika menceritakan generasi zaman dahulu, generasi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu poin yang diangkat adalah kesatuan ajaran. Kesatuan ajaran. Maka dalam literatur Quran kan demikian. Gayanya gitu, gaya Quran itu selalu menceritakan generasi zaman dahulu sebagai kesatuan dalam masalah ajaran. Bahwa mereka semuanya berajaran tauhid, itu poinnya. Jadi poin dalam sejarah, terutama sejarah yang dibawa oleh Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, itu sedang menegaskan tentang pentingnya beriman, pentingnya bertauhid. Itu seluruh cerita, itu poinnya. Jadi ketika ini dibahas sejarah tentang Bani Israel, sejarah tentang Nabi Ibrahim, kemudian yang jadi poin adalah keimanan atau tauhid, maka itu jadi benar dan itu jadi hasanah. Tetapi ketika menceritakan kisah-kisah ini sebatas kronologis itu, Nabi Musa lahir, dewasa, tua, meninggal, hanya sebatas itu. Tidak ada pendekatan masalah keimanan, ketauhidan, saya rasa jadi ngolemar, ya wajar kalau kemudian tidak disebut sebagai hasanah keislaman, tapi ya sebatas cerita saja lah, kayak cerita pengantar tidur gitu jadi ya penting kan gitu, aing ngadongeng sila gitu mah. Tapi kalau ada satu poin yang diketengahkan, terutama masalah keimanan atau tauhid, ana rasa tetap masuk kategori hasanah. Dan itu yang anak pribadi sekalipun belum maksimal dan belum mapan lah dalam sisi data, tapi targetnya kan anak ingin disampaikan atau ditargetkan menjadi tujuan di dalam dakwah teeta gitu.
bahwa menghantarkan bahwa ajaran ini seluruhnya terkait dengan satu ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Tidak ada yang lain. Nah, poin eta yang ingin diketengahkan kepada masyarakat. Eta sih poin. Nah, Qadarullah dalam riwayat Ahmad saya bacakan. Radhiyallahu anhu dia berkata, Umar bin Khattab ketika memegang dan membaca lembaran Taurat, maka Rasulullah bersabda, apakah engkau merasa ragu, wahai Umar bin Khattab? Demi yang diri Muhammad ada di tangan Allah, sungguh aku telah membawa kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Janganlah kalian tanya kepada mereka tentang sesuatu, sebab nanti mereka kabarkan yang benar, tetapi kalian mendustakannya. Atau mereka kabarkan yang batil, kalian membenarkannya. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh bagi dia melainkan harus mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad. Cokpis banget dengan fatwa Ustadz tadi, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga tambah istri. Alah. Semoga tambah pahala. Iya mah doakan batur jangan doa sorangan teman. Tentang tauhid juga hadis Bukhari, Rasul bersabda, kami para nabi adalah bersaudara satu keturunan dari satu ayah dan agama kami adalah satu tauhid. Nah, betul. Tak eta poin tina sejarah Islam, tak eta mengaji. Jadi menceritakan para nabi harus pada kesimpulan eta. Mama, pang medarkeun tolong sedikit di preview mungkin dibahas masalah kitab-kitab Injil sama kitab Taurat itu kan sekarang sudah tidak murni lagi gitu kan. Saya mau dulu bahkan pernah diterangkan Gus Adidin. Nah, jadi timimiti iraha eta kitab teh di otak-atik. Nah. Siap. Kajian itu masih kena panjang sebenarnya mah. Pending. Dia nyuri star ya. Diempet-empet. Oh, jokan Nasrani deh itu kumaha Yahudi ge can anggeus. Kan Bani Israel. Oh, zaman Nabi Yusuf masih kena original tuh. Itu kan can nepi ka Nabi Yusuf ya acan gitu. Wah, acan kan gitu. Yang sekilas lah. Encan, yang sekilas sih mah. Agama Islam yang diamanahkan kepada Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Daud, sampai ke zaman Nabi Sulaiman itu masih steril, aman. Ada sih beberapa penyimpangan tapi bisa diselesaikan oleh Nabi setempat. Puncaknya kehancuran agama Islam yang ada di kalangan Yahudi adalah tahun 721 sebelum Masehi. Itu ketika dijajah oleh bangsa Asyur. Bangsa asli orang Suriah, bangsa Asyur. Dijajah sampai akhirnya agama Islam yang dianut oleh orang-orang Yahudi berubah menjadi penyembah pagan. Tahun 721 sebelum Masehi. Berikutnya, tahun 586 sebelum Masehi. Kembali orang-orang Yahudi yang beragama Islam dijajah oleh bangsa Babilonia. Rajanya waktu itu Nebukadnezar. Salah satu nabi yang ditangkap adalah Nabi Daniel. Itu ada dalam Injil bab Daniel, riwayat tentang peperangan antara Babilonia dengan orang-orang Yahudi yang masih beragama Islam waktu itu. Itu kitab Taurat berubah, tidak ada lagi yang original sejak 586 sebelum Masehi. Taurat beres tarusak. Kemudian Injil itu kemudian juga dirubah sejak tahun terutama ya setelah adanya Konsili Nisea yang ada di Jerman waktu itu. Konsili Nisea ini salah satu hasilnya adalah adanya Credo Nisea atau Syahadat Nisea. Isi Syahadat Nisea adalah mengangkat Nabi Isa alaihissalam levelnya tidak nabi jadi anak Tuhan. Itu di Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Nah, di 3 tahun eta 721 586 sebelum Masehi dan 325 Masehi Taurat dan Injil tidak ada lagi yang original. 325 tidak ada yang original, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Tah durasina sakitu tah.
Allah. Tapi Kayak di nama kayak lah. Kita sakit. Stop. tapi jadi Mama jadi aya nu nyebatkeun bahwa Injil Barnabas teh termasuk salah satu yang bisa dipercaya atau otentik. Kita kumaha Mang? Bisa saja. Kan dulu itu ketika sebelum konsili Nisea tuh, sebelum konsili Niseanya ada dua gerakan penganut Nabi Isa, penganut ajaran Nabi Isa. Kan Nabi Isa juga ajarannya Islam. Ada dua aliran. Satu alirannya Arius. Kalau Arius itu mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Tidak ada tuh yang namanya oknum 1, oknum 2, oknum 3 oknum dalam satu tuh nggak ada. Itu gerakan Arius. Nah, pengikut Nabi Isa dari aliran Arius. Adapun satu lagi aliran itu mengikuti orang Romawi. Karena dekat dengan pemerintahan, dekat dengan kekuasaan, dan terakulturasilah dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Romawi yang penyembah berhala. Akhirnya kelompok yang kedua ini, mereka lah yang punya keinginan mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di tahun 325 Masehi, gerakan Arius, yang dipimpin oleh Arius langsung, dengan gerakan yang ingin mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan, itu kumpul di salah satu gereja. Di bawah wewenang Kaisar Konstantinopel waktu itu sebagai kaisarnya. Nah, setelah kumpul di Konsili Nisea, di Konsili Nisea itu kumpul, diputuskanlah bahwa gerakan Arius menyimpang dari ajaran yang sebenarnya di agama Nasrani dan hukumannya harus mati. Maka saat itu pembantaian orang-orang Arius dibantai oleh orang-orang Romawi, dibantai oleh orang-orang yang pro dengan Romawi, yang setuju dengan Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Itu habis tuh orang-orang Arius. Ya ada beberapa yang selamat lah. Ada beberapa yang selamat, yang kelak kemudian jadi Ashabul Kahfi keturunan nanti. Yang kedua, Injilnya itu dibikin kayak spekulasi gitu lah, kayak konspirasi. Jadi seluruh Injil ditaruh di atas meja sebuah gereja, tuh ada meja besar ditaruh di atas meja. Nanti Injil-Injil yang jatuh ke bawah meja itu Injil-Injil yang gugur jadi Injil. Jadi harus dibuang. Nah, ada konspirasi lah oleh gereja, oleh pendeta-pendetanya. Jadi ketika Injil sudah ada di atas meja, oleh si pendeta yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan, itu Injilnya diturun-turunkan. Termasuk Injil Barnabas, termasuk Injil Daniel. Itu banyak Injil-Injil yang dibuang. Banyak dibuang. Supaya Injil yang ada di atas meja, yang sah itu, isinya semuanya meriwayatkan tentang sosok Isa sebagai anak Tuhan. Kurang lebih begitulah. Nah, itu kronologis kenapa Injil Barnabas oleh orang Kristen tidak diterima, dan secara teks, secara isi, itu mirip-mirip dengan Quran. Termasuk risalah tentang akan hadirnya Nabi Muhammad SAW itu ada dalam Injil Barnabas. Siap. Mangga kasadayana hatur nuhun sakabehna punten beli aya kalopatan, aya kakirangan. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum.